Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Keluarga SIP yang Allah muliakan, cerita tentang filantropi dalam Islam kita tidak hanya disuguhkan dengan teori-teori, dengan dalil-dalil. Ternyata kita juga temukan banyak contoh-contoh hidup yang kita bisa lihat bertebaran dalam sejarah Islam, sejarah orang-orang yang mengamalkan ajaran tentang kedermawanan ini. Di antara kisah yang masyhur yang kita temukan dalam berbagai sumber adalah kisah seorang tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafah. Beliau dan istrinya sudah lama kepingin naik haji, dan untuk itu beliau sisihkan pendapatannya, rezekinya sedikit demi sedikit untuk mencapai cita-citanya itu. Sa'id bin Muhafah ini hidup di Damaskus, Suriah, dan hidup sezaman dengan Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Diceritakan Imam Ibnu Al-Mubarak pernah menunaikan ibadah haji dan selesai melaksanakan salah satu dari rangkaian prosesi ibadah haji itu beliau tertidur. Dan dalam tidurnya Ibnu Al-Mubarak bermimpi melihat mendengar percakapan dua orang malaikat. Malaikat yang pertama bertanya pada temannya, "Berapa orang yang haji tahun ini?" Dijawab 700.000 orang. Lalu berapa orang yang hajinya mabrur? Dijawab tidak ada. Kecuali hanya satu orang, yaitu hajinya Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Tersentak dan terbangun Imam Ibnu Al-Mubarak dari tidurnya dan dari mimpinya dengan penasaran sekaligus tentu saja kecemasan. Kenapa dari sekian ratus ribu orang yang menunaikan ibadah haji tidak satu pun hajinya mabrur, kecuali hanya satu, dan anehnya satu orang itu juga tidak menunaikan ibadah haji. Beliau putuskan untuk mencari tukang sol sepatu. Dan dari sekian banyak tukang sol sepatu itu akhirnya ditemukan ada seorang bernama Sa'id bin Muhafah. Ditanyakan kepada Sa'id bin Muhafah tentang kisahnya, tentang keinginannya. Dijawablah bahwa saya sudah lama dan istri saya merindukan untuk mengunjungi Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, dan untuk itu kami sudah menabung bertahun-tahun. Dan alhamdulillah dananya sudah cukup. Terkumpul 350 dirham. Suatu hari istri saya hamil dan dia menginginkan mencium bau lezatnya masakan daging. Karena istrinya hamil dan itu keinginannya, ketika mencium bau itu Sa'id bin Muhafah langsung cari. Dan dia temukan sebuah rumah. Di situ ternyata sumber dari bau itu seorang ibu sedang memasak daging. Sa'id bin Muhafah minta sedikit saja untuk istrinya, tidak dikasih. Dikatakan saya beli, tidak dikasih. Setelah berbagai cara dibujuk, akhirnya ibu yang masak itu bilang, "Daging ini halal untuk kami, tidak halal untuk Tuhan." Ada apa gerangan? Wanita itu mengaku sebenarnya ini adalah bangkai keledai. Terpaksa saya ambil, saya masak,
Kalau ini tidak saya lakukan, saya dan anak-anak saya akan mati kelaparan. Karena kami terancam mati kelaparan, maka bagi kami daging ini walaupun bangkai adalah halal, tapi bagi tuan yang ke lapangan ini tetap haram. Menangis Sa'id bin Muhafah mendengar cerita itu. Menangis pula istrinya mendengar kisah demikian. Lalu dua orang saleh dan saleha ini sepakat, dan haji yang sudah mereka kumpulkan bertahun-tahun, mereka berikan kepada keluarga miskin itu untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun risikonya kembali keinginan dan kerinduannya untuk menunaikan ibadah haji tertunda lagi. Mereka tidak jadi menunaikan ibadah haji karena dana hajinya mereka berikan pada keluarga miskin. Keluarga sip yang Allah muliakan. Dan dia atau Sa'id bin Muhafah dan istrinya, walaupun tidak jadi menunaikan ibadah haji, ternyata justru hajinya mabrur. Maka kisah ini harusnya menginspirasi kita bahwa tunaikanlah ibadah haji atau umrah berkali-kali, tapi pastikan juga kita peduli pada jangan-jangan ada tetangga kita atau keluarga kita yang jangankan berpikir haji, berpikir untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan anak dan istri, mungkin bagi mereka masih langka, masih mahal. Maka kadangkala peduli pada sesama, itu yang membuat ibadah kita mabrur. Bahkan sekalipun ibadah haji itu tidak sempat kita laksanakan. Kisah ini sungguh inspiratif. Kisah ini harusnya memotivasi kita memberi dan peduli. Dan kisah ini bisa kita lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, atau kitab Hulyatul Aulia, atau kitab Tarikh Baghdad, atau kitab Tahzibul Kamal, dan kitab-kitab yang lain. Intinya, dia mendapatkan haji mabrur walaupun dia tak pernah menunaikannya bersama istrinya. Kepedulian ternyata membawa diterimanya amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.